Sekarang untuk stop lossnya saya ambil di support terdekat. Stop loss karena ini buy, berarti supportnya pakai sebagai stop loss. Nah, sini adalah area support terdekat untuk stop loss saya. Nah, sekarang untuk take profit. Nah, take profit saya ambilkan untuk resistance terdekat. Nah, baik sahabat trading muda, di kesempatan kali ini saya akan mengambil topik yaitu trading mudah dengan swing trading. Jadi saya akan mengenalkan, kita akan sama-sama belajar tentang swing trading atau trading yang memanfaatkan pola perbalikan arah, jadi ayunan. Jadi kita memanfaatkan untuk bisa ambil sell di harga tertinggi dan buy di harga terendah. Itulah yang dinamakan dengan swing trading. Strategi swing trading sangat cocok bagi mereka yang memang tidak memiliki banyak waktu untuk trading. Jadi artinya kita cukup setting posisi di pagi hari ataupun siang hari ataupun jelang malam hari, jadi menjelang market US. Nah, setelah kita menemukan peluang swing trading, kita setting posisi itu, pasang stop loss, pasang take profit, sudah lupakan. Jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu salah satu fleksibilitas untuk swing trading. Ada dua syarat atau dua ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa kita set up swing trading tersebut. Jadi kalau di blog ini saya bagi menjadi dua syarat utama yang harus dipenuhi, baru kita bisa setting swing trading tersebut. Yaitu pertama adalah kita harus mengindikasikan dulu arah tren dan kekuatan tren. Apabila itu terpenuhi, baru kita bisa setting swing tradingnya. Nah, untuk arah tren, di sini saya manfaatkan untuk alat bantunya adalah menggunakan moving average eksponensial. Saya gunakan dua moving average eksponensial, yaitu ada moving average 8 dan 21. Jadi alat bantu ini akan membantu kita untuk mengindikasi atau melihat bahwa tren itu sudah mulai berbalik arah dan ada peluang swing trading di situ yang bisa kita ambil. Kedua adalah untuk kekuatan tren sendiri, kita bisa perhatikan dari sudut yang terbentuk setelah perpotongan MA 8 dan 21. Jadi apabila garis perpotongan setelah garis MA setelah perpotongan itu membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, maka kita bisa indikasikan bahwa tren itu kuat. Nah, jadi dua syarat itu sudah terpenuhi dulu. Apabila dua syarat itu terpenuhi, baru kita mulai untuk setup entry-nya, stop loss, dan take profit. Jadi untuk setup entry tentunya adalah setelah kita indikasikan bahwa itu tren kuat, maka kita akan entry di harga tersebut. Nah, untuk stop loss-nya, apabila memang kita adalah kebetulan trennya adalah sell, maka stop loss kita ambilkan adalah harga resisten terdekat, atau bisa kita ambil harga tertinggi terdekat dari posisi kita, itu kita ambil sebagai stop loss. Apabila memang harga stop loss itu relevan dengan risiko yang kita gunakan dalam manajemen risiko kita, maka kita ambil. Nah, sedangkan untuk take profitnya kita ambil titik support terdekat yang berpotensi untuk disentuh oleh atau berpotensi untuk tercapai oleh harga tersebut, oleh running. Itu yang akan kita ambil sebagai titik take profit. Nah, jadi setelah kita sudah tentukan level-level itu, sudah kita setting. Setelah selesai, tutup laptop. Kita melihat ke chart yang lain untuk mengambil peluang yang lain. Nah, jadi itulah cara sederhana saya yang saya gunakan untuk menggunakan swing trading. Kita tidak hanya berpaku pada satu currency, jadi di sini saya menggunakan paling tidak 5 currency. Oke, sekarang kita lihat ke chart.
untuk settingnya. Kita bisa mengikuti peluang-peluang ini pada semua currency. Saya menggunakan untuk major currency ada 6 yang saya setting di laptop saya, dan saya tinggal melihat setiap hari mana yang berpeluang kita ikuti, yang tidak forget, lupakan. Jadi kita tidak harus memaksakan diri menunggu running sampai nanti ketemu baru kita entry, tidak. Kita hanya manfaatkan mana yang ada peluang kita ambil, yang tidak kita lupakan. Nah, ini kalau saya lihat di hari ini dari 6 pair yang saya setting di sini, ada beberapa yang sudah menunjukkan akan terjadi peluang swing trading. Contoh ini kalau kita lihat ya, ini pada major Euro USD ini sudah sempat terjadi cross, cuma belum membentuk peluang sudut 45 derajat untuk kita entry, jadi lupakan. Kemudian ini USD GBP ini juga sudah mulai membentuk cross untuk terjadi perbalikan arah dari tadinya naik mau turun. Cuma di sini peluang untuk sudut terbentuk 45 derajat belum terlihat. Nah, sekarang kita lihat di AUD USD. Nah, di sini sudah berpeluang swing trading. Kalau kita lihat, dia sudah terjadi cross dan sudut yang terbentuk sudah lebih dari 45 derajat. Nah, maka di sini kita bisa pasang untuk setting, kita bisa setting untuk swing trading. Ya, kita sekarang coba pasang ya. Kalau kita lihat, nah sudutnya yang terbentuk sudah lebih dari 45 derajat, tuh kan? Nah, lebih dari 45 derajat. Kita bisa langsung pasang entry buy untuk posisi. Coba. Saya pakai 02 lot aja. Saya ambil buy. Nah, sekarang untuk stop lossnya saya ambil di support terdekat. Stop loss karena ini buy, berarti supportnya pakai sebagai stop loss. Nah, sini adalah area support terdekat untuk stop loss saya. Nah, sekarang untuk take profit, saya lihat untuk resisten terdekat belum ada, dekat ini. Nah, take profit saya ambilkan untuk resisten terdekat. Nah, inilah. Jadi inilah yang berpotensi untuk tercapai sebagai take profitnya, dan stop loss yang kemungkinan akan tidak kesentuh, yaitu di area support turun sedikit. Jadi posisi ini tidak melawan tren, karena trennya adalah tren naik. Nah, kita tinggal memanfaatkan peluang entry-nya di saat terjadi swing, jadi perbalikan, dan itu diindikasikan dengan perpotongan cross MA8 dan 21, kemudian garis MA membentuk sudut lebih dari 45 derajat, maka kita bisa indikasikan tren kuat. Nah, inilah salah satu contoh pemasangan swing trading. Jadi kita cukup melihat peluang dari chart yang ada, yang sudah kita siapkan. Mana yang berpeluang ya kita entry, setelah itu lupakan, tutup. Jadi untuk berikutnya saya tinggal menunggu peluang yang muncul di USD JPY sama Euro USD. Apabila sudah terbuka crossnya, MA crossnya terbuka dan membentuk sudut lebih dari 45 derajat atau 45 derajat minimal, maka saya mulai setting untuk swing tradingnya.